Agresifnya kayaknya hanya sebatas zoning out aja supaya nggak ada yang mereka menuju ke arah gereja ini. Beberapa setup juga sudah mulai dilakukan oleh Myanmar. Ternyata press yang dilakukan sama Mernat ini berlaku untuk pemain-pemain lain dari Myanmar nge-overlap posisi dari Vietnam. Itu dia, atau Hong Kong maksudnya ya. Yep, Mungkin Hong Kong, gua koreksi sedikit. Tapi ini dia Hong Kong with the Monkey. Ditembak oleh Cyclot, belum tumbang. Tapi lihat bagaimana damage dari shotgun dari Cyclot. Menggantikan bagian AUG. Tapi ternyata the DBS masih bisa menumbangkan satu. Untungnya cepat. Backup dari Romeo. Membuat Hong Kong kesulitan. Tumbang lagi satu player Hong Kong. Mencari yang terakhir dari Romeo. Masih harus tumbang dan Xiaoja atau Shanja. Menjadi player terakhir. Tumbang memang. Tapi mendapatkan satu player lagi dari lawannya. Nggak ada yang selamat yang ada di bawah ya. Itu. Myanmarnya tumbang, Hong Kongnya tumbang. Kalau gue lihat dari jauh kok tadi Hong Kongnya kayak Vietnam ya, makanya gue kesel. Emang mirip itunya jujur. Titiknya, warnanya. Dan kalau kita lihat akhirnya Indonesia mulai membuka genderang perang mereka. Kali ini mendapatkan satu persatu pemain dari tim Saudi Arabia. Sudah berhasil mereka confirm menjadi elimination. Poin pertama bagi Indonesia di match kali ini, bahkan Mart berhasil diamankan. Press yang begitu dalam dilakukan oleh Indonesia kali ini. Haikal bisa mendapatkan kembali untuk korban yang berikutnya. Dan Saudi Arabia dipulangkan ke lobby 4 elimination. Masuk menuju ke arah Indonesia. Mewakili tim Indonesia ingin berkata kepada Kingdom of Saudi Arabia, Afwan akhi, jujur. Ini poin penting buat tim Indo. Mendapatkan 4 player ini menjadi sweet revenge juga karena game sebelumnya Kingdom of Saudi Arabia memotong pergerakan dari tim Indonesia. 4 points is very important. Tinggal mereka sekarang bermain di bagian barat atau arah jam 9 dengan sangat baik. Gue bisa menceritakan tidak ada gangguan di bagian kiri. Sementara di bagian kanan, Thailand dan juga Pakistan. Mungkin nanti Vietnam, Uzbek, Nepal ini masih melakukan fight. Dan ini dia, Pakistan with Thailand. Morman tumbang. Swaps menjadi player terakhir. Terpantau oleh Nepal dan Thailand. Pulang ke lobby. Itu yang susah diprediksi tuh kayak screening jarak jauh tuh. Middle range, long range yang emang blind spot tiba-tiba nembak dari bagian belakang. Niatnya muter malah ngebuka vision menuju ke arah Nepal. Santapan lezat untuk Nepal tadi mendapatkan tambahan elimination mereka. Pakistan terselamatkan. Tidak ada satupun anggota mereka dipulangkan ke arah lobby. Bisa di-revive. Walaupun tadi sempat ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Thailand. Tapi kali ini bisa dibangkitkan kembali mereka. Bounce back dengan 4 anggota mereka. Masih bermain di pinggiran dari zona. Masih terpress oleh pantauan-pantauan dari Nepal. Tapi mereka masih berempat. Yang jadi pertanyaan, ada mobil nggak mereka? Itu dia. Karena tidak ada kendaraan berarti Ada. bye-bye. Oh ada ternyata ya. Oke. Walaupun Vortex sudah hancur, kita berpindah ke bagian Delta. Apakah dia bisa untuk melakukan Vietnam atau mengalahkan Vietnam? Namun lihat bagaimana backup dari Vietnam begitu cepat. Dan Delta juga tumbang. Berarti dari Nepal hanya Zio yang begitu jauh karena dia tidak bisa melakukan backup dengan cepat. Terpantau bahkan hingga tracking Vietnam ini begitu mengerikan dan benar. Damage begitu besar. Apakah Pakistan nanti akan menumbangkan dari Nepal? Dan baru gua katakan ternyata Mr. Zordi tumbang dengan tabrakan. Berarti masih satu di bagian tengah yang mungkin nanti dikejar juga oleh Vietnam. Tapi ternyata Jordan yang mendapatkan Zio. Walaupun begitu Haikal atau Yami juga menumbangkan satu player dari Jordan. Satu pemain Jordan tumbang, tapi masih belum bisa dieksekusi menjadi poin bagi timnas Indonesia. Masih ada kesempatan revive dilakukan oleh Jordania kali ini. Bermain sabar, belum terpantau pergerakan dari timnas Indonesia, tapi yang harus diperhatikan, ini easy for bad boy, jangan ampe lewat visionnya. Karena deket banget sama timnas Indonesia, bahkan ternyata di bagian lain Jordania bisa mendapatkan knockdown. Karena pemain dari Indonesia, Rosemary, yang ditumbangkan begitu saja dan easy for bad boy. Pergerakan terbatas, Pakistan tahu posisinya, Indonesia juga tahu posisi dari last man standing Uzbekistan. Itu dia Uzbekistan begitu low. Begitu tidak bisa bergerak kemanapun karena hanya Dacia yang menjadi penghalangnya. Sementara Jeremy atau Rian lagi coba untuk di-revive oleh kawan-kawan dari timnas Indonesia lainnya. Namun lihat dari Jordania pun tidak bisa untuk masuk ke bagian dari tim Indonesia. Tapi Vietnam, Zeus langsung saja mendapatkan player terakhir dari Uzbekistan tadi. Bahkan melakukan tembakan juga karena bagian Pakistan. Tapi Zeus mengerti tidak boleh overpick. Ini adalah kondisi tidak boleh knockdown untuk mencari bagaimana permainan di zona 6 menuju 7 nantinya. Ini balik ke basic lagi cara main Vietnam loh. Tapi lihat pergerakan yang dilakuin sama Pakistan. Mereka mengirimkan IQ untuk menjadi mata-mata dan cabut. Regroup cepat dilakukan oleh pemain Vietnam. Supaya tidak tertangkap oleh IQ yang dikirimkan ke arah bukit tersebut. Falak
Yang tadi sudah di knockdown 2 kali kalau gue nggak salah Falak knockdown dan masih bisa di revive ternyata. Ini dia kekuatan main karakter ya. Emang MC nggak boleh tumbang duluan. Betul. Falak harus di revive. Yang ngebuat tim Pakistan masih ada sekarang. Masih menguasai di bagian arah jam 5. Tapi Falak di bagian paling depan. Fight dengan Vietnam tadi. Secara tidak langsung dia low memang. Tapi Vest level 3, helmet level 3 masih membuat Falak sekarang masih sustain. Dan kawan-kawannya bisa mendekat untuk kembali mempressure wilayah yang dimiliki oleh Vietnam. Ya dan serunya kalau misalkan zonanya ngedonat. Ini kalau ngedonat high ground controlnya udah pasti bakal lepas semuanya. Kayak Vietnam harus keluar dari high ground control mereka. Indonesia juga sama. Bahkan tadi kita ngelihat dari Jordania mungkin juga akan melakukan hal yang sama. Pakistan juga bakal melakukan hal yang sama. Apalagi Vietnam sama Brunei kalau ini ngedonat. Hanya akan ada satu tim yang menurutku bakal selamat dari arah rumah banjir ini. Itu dia, karena mereka akan saling menumbangkan menuju ke arah titik airdrop atau bukit yang ada di bagian depannya. So here we go. How about the zone? Ke arah manakah play zone? Dan ternyata ke kanan bawah. Jordan. Vietnam dan juga dari Brunei harus perang. Tapi tim Pakistan menjaga outer. Jordania nyaman saja di lower ground. Ini butuh timing yang tepat gak sih? Kayak kalau Indonesia masuk duluan terus tiba-tiba Pakistan jadi third party, ya udah Yes, benar. agak susah tuh. Tapi kalau Indonesia ngelewatin momentum, kalau tiba-tiba Pakistan yang nabrak ya bakal habis juga. Karena masih ada pantauan yang akan dilakukan juga oleh Vietnam dan juga Brunei. Kecuali ini 2 tim akan perang duluan, tapi ternyata malah Pakistan yang bakal mendapatkan Jordania terlebih dahulu. Mereka yang bakal memancing perang untuk mendapatkan knockdown dan tempat dari Jordania. Indonesia pun bergerak. Begitu mereka mendengarkan beberapa tembakan-tembakan yang tertuju menuju ke arah Jordania. Tapi masih ada split yang dimainkan oleh timnas Indonesia. Baru 2 pemain Indonesia yang masuk menuju ke arah zona. Tapi lihat dari arah Brunei. Mendapatkan vision menuju ke arah pemain dari timnas Indonesia. 1 knockdown didapatkan ke arah timnas. Tadi gua kira tim Indonesia udah sangat aware bahwasanya dari boatyard atau water town ini masih banyak tim yang mereka harus jaga. Oleh karenanya mereka mau bermain di bagian outer pinggir-pinggir untuk menjaga siapa nanti yang masuk dalam zona. Tapi tabrakan ke arah bagian Jordania tadi begitu nekat. But we are still watching the fight antara Vietnam dan juga tim Brunei. Aduh Indo kena lagi tapi lightnya tumbang. Masih ada kesempatan bagi tim Indo untuk bisa membalikan keadaan Brunei satu persatu. Tumbang oleh Blue Zone dan teman-teman semua. This is the moment. Revive satu lagi dan Indo akan kembali dengan 4 player ya Pastor. Ya masalahnya dari Indonesia nggak bisa ngelepas bukit ini dengan langsung ditinggalkan begitu aja. Kalau Vietnam naik menuju ke arah high ground bakal menjadi malapetaka untuk Indonesia. Jeremy tadi atau Rosemary yang bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Ada 5 total elimination yang sudah dikumpulkan. Oh, no. Tapi Jeremy tumbang Vietnam. Ini yang tadi gue bilang Indonesia nggak bisa langsung ke Jordan. Karena kalau mereka melupakan Vietnam bakal jadi malapetaka buat Indonesia. Dan bahkan lihat bagaimana Vietnam untuk masuk ke bagian dari timnas Indonesia. Damage diberikan, tembakan juga dilontarkan. Smoke masih menjadi penghalang. Tapi lihat ada pergerakan dengan vehicle dari Vietnam. Mereka masuk tanpa terduga-duga, tanpa keraguan. Brunei memang rata, tapi ternyata Vietnam tidak terganggu-gugat. Indonesia masih punya 2 player, Zilhak atau Snape dan juga Pratama atau Zeta. Mereka harus bermain benar-benar chill dan lihat Pakistan memanfaatkan keadaan seperti ini dan melakukan push menuju ke arah bagian Vietnam. It's all about Pakistan atau tim Indonesia. Falak melakukan tembakan, dapatkan 1 mencari yang terakhir. Not good situation, but the winner chicken dinner untuk tim Pakistan. Wah, mereka momentumnya tepat banget. Bener kan gue bilang. Kalau misalkan Indonesia terlalu fokus ke arah Jordania, Pakistan masuk di waktu yang tepat, bakal jadi third party. Yang jadi masalah ketika Indonesia pengen fokus ke arah Jordania, Vietnamnya masuk, Pakistan makin diuntungin. Itu dia.